Dan ini pun menjadi dasar buat kita untuk melakukan umroh lebih dari sekali dari napak tilas ini. Rasulullah kemudian ambil mikot di Ji'rana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Selepas di tahun ke-8 Hijriah, proses umroh Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 rombongan kaum muslimin untuk menaklukkan Mekah, membersihkan Mekah dari berhala-berhala, sekaligus Rasulullah melaksanakan umroh. Tadi sudah dijelaskan bahwa penduduk Mekah terbagi 3. Satu golongan, satu kelompok berlindung di rumah Abu Sufyan, satu kelompok masuk Masjidil Haram, tapi satu kelompok yang lain adalah melarikan diri. Dan di antara mereka yang melarikan diri itu, mereka lari ke Taif, karena di Taif banyak sanak saudara mereka. Maka selepas Rasulullah Fathu Mekah melaksanakan umroh yang tahun ke-8, itulah yang kemudian Rasulullah mengejar mereka. Sekali lagi, Rasulullah mengejar mereka. Tatkala Rasulullah menyerang mereka, inilah yang dikenal dengan Perang Hunain. Sekali lagi, perang ini dikenal dengan Perang Hunain. Usai penaklukan Mekah, Nabi mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Mekah untuk bertugas menjalankan roda pemerintahan di kota Mekah sebagai khusus administrasi logistik haji yang menjadi ritual tahunan umat Islam, umat manusia dari seluruh berbagai kabilah, suku, dan kebangsaan lintas agama. Sekali lagi, haji ini berlaku bagi manusia seluruhnya lintas agama. Rasul tidak langsung pulang ke Madinah, tapi Rasulullah menghalau pasukan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin ditambah dengan para tentara Quraisy, dengan tentara Quraisy yang telah masuk Islam untuk menyerang Taif dan menjadi pusat kekuatan musuh Islam saat itu setelah Mekah ditaklukkan. Perang ini yang dikenal dengan Perang Hunain dalam sejarah. Pada awalnya kaum muslimin mengalami kekalahan, tetapi akhirnya Nabi dan pasukannya memenangkan pertempuran dan membawa al-ghanimah yang sangat besar, sehingga hal itu diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 25. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada perang Hunain, Anda terpesona pada kuantitas atau jumlah, tapi sedikit pun tidak ada gunanya. Artinya apa? Semuanya itu tidak ada gunanya. Dan ketika kaum muslimin pulang dari perang Hunain ini, mereka tidak langsung pulang ke Madinah, tapi rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah singgah di Ji'rana guna mengambil mikot di sana, sebab beliau masih akan melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum pulang ke Madinah. Jadi Keberangkatan nampak tilas umroh yang ketiga adalah di setelah ambil mikot dari adalah Ji'rana. nampak tilasi umrohnya Rasulullah ambil mikot. Dan inilah yang menjadi dasar bahwasanya tidak salah kalau kemudian kita dari tanah air menuju Mekah, kemudian kita umroh lebih dari sekali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 Hijriah ini pun Rasulullah di Mekah udah ambil mikot di Dzul Khulaifah atau Bir Ali, kemudian melaksanakan umroh Fathu Mekah ini, kemudian melakukan pengejaran pada pusat kekuatan kaum musyrik Quraisy yang ada di Taif, dan ini disebut dengan perang Hunain. Pulang dari perang Hunain, Rasulullah tidak langsung balik ke Madinah, tapi Rasulullah menyempatkan ambil mikot di Ji'rana untuk melaksanakan umrohnya, umroh yang ketiga. Rasulullah untuk melaksanakan umrohnya yang ketiga. Dan ini pun menjadi dasar buat kita untuk melakukan umroh lebih dari sekali dari napak tilas ini. Rasulullah kemudian ambil mikot di Ji'rana ini. Setelah Rasulullah ambil mikot di Ji'rana, ternyata sebagian dari muslimah
Di antaranya adalah Aisyah tidak bisa ikut ambil mikot di Ji'rana karena satu halangan. Maka kemudian sebelum pulang ke Madinah, Rasulullah membimbing Aisyah untuk ambil mikot di Tan'im. Mikot Tan'im dan di situ didirikan masjid yang dinamakan Masjid Aisyah. Sehingga tatkala kita ambil mikot di Tan'im, kita ambil mikotnya atau napak tilas Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.